Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bergabung dan juga bersama-sama mengikuti ibadah doa dan puasa menjelang Pentakosta. Mari sebelum kita memulai, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan juga rahmat-Mu yang kami terima sepanjang satu hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami boleh merasakan kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, secara khusus kami datang kembali kepadamu untuk kami boleh belajar, merenungkan firman-Mu sekaligus memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus hadir di tengah kami, memimpin, menuntun langkah dan juga pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk mengantar kita kepada perenungan firman Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur malam hari ini sekali lagi boleh akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa selama 7 hari kita telah belajar tentang pribadi dan karya Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Kehidupan seorang pengikut Kristus. Kita telah belajar siapa Dia, bagaimana Ia berkarya, juga bagaimana Ia begitu memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana pribadi itu, yaitu Roh Kudus, berkait erat dengan hidup kita, berkait erat dengan karakter kita. Dan pribadi itu sangat memengaruhi kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, saya sekali lagi mengajak kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri dan juga hati kita. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk kami boleh serahkan dan kami boleh tunduk di dalam pimpinan Tuhan. Kami sebentar membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, hamba-Mu dan seluruh kami Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya ditolong, dicerahkan dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab atau surat Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kunci dari sebuah hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus, adalah sebuah penundukan diri penuh. Penundukan diri penuh ini sebuah hal yang sangat penting. Kenapa begitu penting dan sangat penting? Karena penundukan diri inilah yang membedakan kita sebagai pribadi penggemar Tuhan dan kita sebagai pengikut Tuhan. Boleh kita katakan bahwa seorang penggemar adalah seorang yang tahu pribadi yang digemarinya, diidolakannya. Bisa jadi tidak sekedar tahu, tetapi dia juga begitu kagum, begitu mengidolakan pribadi yang digemarinya. Namun kalau kita bicara tentang seorang pengikut sejatinya bukan hanya sekedar tahu atau kagum akan apa yang telah dikerjakan oleh idolanya, tetapi seorang pengikut yang sejati adalah pengikut yang rela mengikuti apa yang menjadi jalan, bahkan laku seorang yang diikutinya, pribadi yang diidolakannya. Saat ini muncul pertanyaan bagi kita. Ketika kita mengaku sebagai seorang yang menjadi pengikut atau murid, tetapi ternyata kita tidak mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dititahkan, diperintahkan oleh guru kita. Bisakah kita, saya atau Anda mengatakan bahwa kita adalah murid yang sejati, pengikut yang sejati? Jelas tidak. Kenapa begitu? Karena ketika kita hanya sekedar mengagumi, kita sekedar tahu, oh iya saya tahu, saya mengerti jelas, tetapi kita tidak mau mengikuti, merelakan diri kita, mengerjakan bagian-bagian sesuai dengan teladan dari guru kita, tentu kita tidak bisa mengatakan diri kita sebagai murid yang sejati. Inilah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita saat ini ya Bapak Ibu. Tidak sedikit dari kita berkata bahwa hidup kita itu dipenuhi, dipimpin, dikuasai, dituntun, diarahkan oleh pribadi Roh Kudus. Tetapi tidak jarang pula kita menghindari apa yang Roh Kudus mau di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan teladankan untuk kita lakukan.
Ini sebuah kenyataan yang perlu kita juga akui, bahwa tidak jarang kita berjalan bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan teladankan bagi kita. Tetapi kita dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja kita berbelok dari jalan Tuhan itu. Kita mencoba mencari jalan lain, bahkan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak, perintah dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi jelas ya, bahwa di sana singkat dan jelas dikatakan ketika kita hidup oleh roh, baiklah, atau juga bisa dikatakan maka, bisa juga dikatakan seharusnya hidup kita juga dipimpin oleh roh, yaitu roh Allah, Roh Kudus. Ketika kita menyatakan hidup kita itu adalah hidup yang dipimpin oleh roh, maka memang seharusnya hidup kita memang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi sebuah kepengikutan, penundukan diri yang sejati, yang penuh yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup kita, mengikut Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita bohong ketika kita menyatakan diri kita percaya, tetapi kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Atau kita merasa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah berubah dalam setiap karakter, setiap sifat-sifat kita yang jauh dari Tuhan. Kita tidak punya keinginan untuk merubah diri kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Tak jarang pula kita menyatakan diri kita ikut Tuhan, kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak menyatakan diri, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita hanya menyisihkan waktu saja ketika kita mengikut Tuhan, bukan menempatkan Tuhan, membuat sebuah waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Hanya kita mencari waktu-waktu yang sisa kepada Tuhan. Sederhana sekali Bapak Ibu, bisa jadi kita menyatakan kepengikutan kita, karakter kita kepada Tuhan itu melalui ibadah-ibadah kita. Kita mengikuti dengan baik, tepat waktu, dan kita mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar tepat waktu, tetapi sungguh-sungguh kita mengikuti dan kita melihat, kita menerima firman Tuhan itu menjadi sebuah tuntunan atas hidup kita. Sikap kita di dalam beribadah, baik itu di dalam ibadah kita di tengah-tengah jemaat, atau mungkin saat ini ketika kita beribadah di tempat kita masing-masing, maupun juga ibadah kita di dalam keseharian kita, biarlah itu sebuah ibadah yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita, dan akan mengingatkan kamu, saya dan Anda, akan semua yang kukatakan, semua yang Yesus katakan kepada kamu, kepadamu, kepada saya dan Anda. Roh Kudus yang Tuhan janjikan adalah Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kita. Mengingatkan kita kepada apa? Kepada setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah belajar bahwa setiap kita, setiap umat Tuhan yang telah menyatakan diri percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadanya telah diberikan Roh Kudus. Artinya setiap kita yang telah menyatakan diri kita
kita ikut Tuhan, kita telah menempatkan diri sebagai pribadi yang diselamatkan oleh Kristus, kita pun menerima Roh Kudus. Di sana dikatakan bahwa apapun fenomenanya, kita menerima Roh Kudus, yang artinya bahwa kita tidak bisa membatasi tanda-tanda seorang menerima Roh Kudus. Tuhan bisa bermacam-macam cara menyatakan dirinya kepada setiap orang. Maka jelas bagi kita adalah umat yang menjadi kepunyaan Allah. Kepada kita pula Tuhan mengajarkan, kepada kita pula segala hal tentang bagaimana perkataan Yesus, teladan Kristus itu dinyatakan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita. Dan kita mengerti kemudian bagaimana kita mengerjakan perkataan dan teladan itu di dalam hidup kita. Dan ketika kita mampu bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mengerjakan teladan-teladan yang Kristus telah berikan kepada kita. Pada saat itulah hidup kita menjadi hidup yang ada di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Maka bisa kita katakan, ketika hidup kita ada di dalam terang firman Tuhan, terang kebenaran Allah, maka hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam tradisi Anabaptis, dipercaya bahwa Roh Kudus menuntun orang pada pertobatan, pada hidup baru, baptisan dan juga iman. Pertobatan di sini adalah bicara tentang perubahan hidup atau berbalik dari hidup kita yang lama menjadi hidup baru yang dipenuhi dengan karakter ilahi. Kita menyadari bahwa hidup kita tidak lepas atau tidak bisa imun dari setiap cobaan godaan dunia. Tetapi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk terus-menerus menyatakan diri ikut Tuhan, meninggalkan hidup kita yang lama dan kita memiliki hidup baru di dalam Tuhan yang tentu dipenuhi oleh karakter ilahi. Karakter inilah, yaitu karakter ilahi inilah yang seharusnya juga menjadi karakter kita sebagai muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tadi dikatakan bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada pertobatan, hidup baru, dan juga iman kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa iman tidak hanya sekedar iman tanpa perbuatan. Dan iman yang tanpa perbuatan dikatakan di sana adalah iman yang mati. Namun sebaliknya, ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu iman yang harus ternyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin hidup kita adalah hidup yang bukan hanya hidup yang ya ikut Tuhan saja, tetapi sebuah hidup yang berbuah. Ya, kalau bisa dikatakan analoginya seperti ini. Ketika kita tidak terpaut kepada Dia, kita tidak terpaut kepada sumber kehidupan, pohon kehidupan yaitu Allah, Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa kita bisa berbuah. Dan jelas bahwa ketika kita tidak terpaut kepada firman Tuhan, kepada Allah, maka kita pun tidak akan pernah bisa berbuah. Bisa jadi kita mengatakan bahwa dulu saya pernah ikut Tuhan, namun sekarang ya saya maunya semau saya sendirilah. Saya mau hidup ya ini kan urusan saya. Bisakah kita kalau tidak setia kepadanya dan sudah tidak terpaut lagi kepadanya, kita katakan hidup kita bisa berbuah? Tidak bisa. Sebuah kehidupan yang berbuah adalah perjuangan kita seumur hidup, yang kita sebut sebagai kemuritan radikal. Sebuah kemuritan yang berfokus kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Kristus, dan sekaligus diperjuangkan sampai akhir hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar saya pernah,
tetapi saya selalu dan akan terus berjuang sampai akhir hidup saya terpaut kepada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus hingga saya bisa berbuah. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita. Jadi kesetiaan, keteguhan, ketundukan diri penuh adalah hal yang harus kita kerjakan, sekaligus kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saat ini saya mengajak kita masing-masing melihat diri kita. Ketika kita telah menyatakan diri sebagai murid Kristus, sudahkah hidup kita itu seturut dengan apa yang Roh Kudus ajarkan, Roh Kudus ingatkan akan hidup kita? Ketika kita sudah hidup seturut maunya, sebuah bonus, sebuah hal yang akan kita terima adalah karakter Kristus akan nampak di dalam karakter hidup kita. Sebab Roh Allah lah yang memimpin kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita merenungkan hal ini, merefleksikan, sekaligus juga mengerjakan, memperjuangkan dalam hidup kita. Kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga hari demi hari karakter kita dilatih, dibentuk, diubahkan, dibelokkan kembali kepada karakter Kristus. Sebuah karakter sejati yang seharusnya kita miliki. Malam hari ini, mari kita bersama-sama mengambil komitmen bersama. Masing-masing di dalam hidup kita, untuk kita menjadi murid Kristus yang memiliki karakter ilahi, karakter sang guru, yang bukan hanya sekedar perkataan, pikiran, tetapi seluruh hidup kita adalah hidup yang diubahkan Tuhan, yang lahir baru, yang dipenuhi, dipimpin, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadilah murid yang baik, jadilah domba yang baik, jadilah jemaat, umat Tuhan yang baik, sehingga kita pun mengizinkan Dia Sang Gembala Agung itu menggembalakan kita, menuntun kita. Selamat menyongsong hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami rindu hidup kami adalah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Esok kami akan merayakan dan mengingat hari Pentakosta. Dan biarlah Roh Kudus itu terus menuntun hidup kami. Bukan hanya kami menerima, tetapi kami menguasai. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami itu menuntun kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami memiliki dan menyatakan komitmen kami untuk mengikut, tunduk penuh atas-Mu Tuhan. Tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Sehingga hidup kami boleh berbuah. Dan karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kami percaya pimpinan Roh Kudus tidak berhenti sampai saat ini, tetapi nyata sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini dengan doa, dan kita bersama-sama menyatukan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, memuji, meninggikan Engkau, dan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah pimpinan Roh Kudus nyata dalam hidup kami, dan ajar kami Tuhan untuk setia sampai akhir hidup kami. Bahkan kami mengerjakan bagian kami dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hidup kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap majelis jemaat, dan seluruh kami yang Tuhan yang hadir, yang boleh mengikuti ibadah kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.